Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak semuanya. Berjumpa kembali bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau memindahkan bibit ikan gurame dari kolam plastik ke kolam tanah ya teman-teman. Dengan tujuan supaya pertumbuhannya itu lebih cepat. Karena biasanya kalau kita tebar ke kolam tanah itu nanti pertumbuhannya akan semakin cepat ya. Nah, makanya di sini saya sedang pembuangan air, tapi karena nanti kita pindahinnya nggak langsung. Nah, di sini kita penangkapannya sedikit-sedikit ya teman-teman. Jadi untuk pembuangan airnya itu nggak langsung kita buang semuanya atau disisakan yang berada di lokakannya saja, tetapi seperti ini gitu ya. Sambil membuang, sambil kita menangkap ikannya supaya nanti ikannya itu enggak terlalu stres teman-teman ya. Makanya di sini untuk pemindahannya itu saya sedikit demi sedikit. Nah, supaya ya seperti itu, supaya tidak mengalami stres dan mudah-mudahan nanti ikannya itu tumbuh dengan baik dan juga pertumbuhannya cepat teman-teman. Oh iya sahabat ternak semuanya, karena sekarang mau memasuki bulan Agustus gitu ya. Dan di sini musim kemarau, cuacanya itu dingin banget teman-teman. Nah, ini salah satu kendala atau bisa dibilang cuaca yang sangat ekstrim bagi ikan gurame teman-teman. Nah, biasanya kalau musim seperti ini itu sangat mudah sekali ikan gurame itu terserang penyakit. Makanya saya anjurkan bagi sahabat ternak yang akan memulai budidaya ikan gurame. Nah, jangan di bulan sekarang atau bulan Agustus ya teman-teman. Nanti setelah bulan Agustus, sahabat bisa baru mencobanya karena sekarang ini cuacanya kalau di malam hari itu dingin banget, apalagi menjelang pagi. Malam menjelang pagi itu sangat dingin banget kalau di daerah saya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu cuaca yang tidak cocok untuk budidaya ikan gurame. Tetapi bukannya tidak cocok ya, masih bisa kita membudidayakan. Tetapi biasanya akan banyak sekali kematiannya teman-teman. Nah, salah satunya di sini gitu ya. Di sini ikan saya juga itu ada beberapa ekor yang mati sekitar 10 ekor. Makanya hari ini saya cepat-cepat mau mindahin bibit ikan gurame ini ke kolam plastik ya teman-teman, ke kolam tanah, dari kolam plastik ke kolam tanah. Nah, supaya nanti cuacanya itu di kolam tanah itu suhunya itu ada hangat-hangatnya dari tanah ya teman-teman. Nah, supaya nanti mudah-mudahan gitu ya ikannya itu nanti tumbuh dengan baik dan tidak mudah terserang penyakit. Nah, jadi untuk memindahkan bibit ikan gurame dari kolam plastik ke kolam tanah, kalau saya itu karena wadah untuk pengambilan ke kolam tanahnya itu sebesar ini, jadi jangan semuanya satu kolam kita pindahin, tetapi sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau contohnya di kolam ini ada 2000 ekor, kita bawa sekitar 500 ekor dulu, kemudian ambil lagi, kita bawa lagi. Nah, seperti itu. Jadi tidak langsung kita bawa semuanya. Nah, oke, di sini ini adalah penampakan kolam tanahnya, teman-teman. Dan di sini udah ada dedaunan. Nah, dedaunan itu adalah kalau di daerah saya namanya itu kirinyuh ya, teman-teman. Nah, gunanya kirinyuh ini adalah sebagai pengundang nyamuk untuk bertelur di sini, dan juga selain untuk mengundang nyamuk adalah sebagai antibiotik alami ya, teman-teman. Nah, jadi kirinyuh ini adalah sebagai antibiotik alami dan juga sebagai pengundang supaya si nyamuk itu nanti bertelur di sini, dan nanti di sini banyak jentik nyamuk untuk pakan si pakan bibit ikan gurame gitu ya, sehingga nanti di kolam ini udah banyak sekali tersedia pakan-pakan alami, yang mana pakan alami tersebut sangat baik bagi pertumbuhan bibit ikan gurame. Nah, tetapi sebelumnya sahabat harus tahu ya, sebelum dipindahin ke kolam tanah, bagaimana sih cara perawatan tanahnya, maksudnya kolam tanahnya, supaya nanti pertumbuhannya cepat.
Nah, jadi kalau di kolamnya itu banyak lumpurnya, nah kita harus pinggirin ya, kita harus buang lumpurnya. Setelah kita buang lumpur, baru kita melakukan yang namanya penebaran kohe gitu ya. Nah, saya menggunakan kotoran hewan ya, kotoran ayam ya teman-teman. Kotoran ayam yang sudah tercampur apa namanya yang sudah tercampur dengan arang sekam ya, dengan sekam maksudnya ya, dengan sekam padi. Nah, biasanya kalau dari peternak ayam jantan, nah itu biasanya kotorannya itu udah tercampur dengan sekam teman-teman. Nah, jadi di kolamnya kita keringin terlebih dahulu. Kalau ada lumpurnya kita buang dulu lumpurnya, kemudian keringin. Setelah kering baru kita tebar kotoran ayam ini di dasar-dasar kolam gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Ini adalah supaya nanti memancing gitu ya. Memancing supaya di dalam kolam tanah ini nanti banyak cacingnya, kemudian banyak plankton, banyak kutu airnya gitu ya, dan juga banyak jentik nyamuk teman-teman. Nah, itu semua sebagai pakan alami yang mana memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, sehingga nanti bibit ikan gurame yang kita tebar ke dalam kolam tanah ini pertumbuhannya akan semakin cepat teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu, dengan adanya perabukan seperti ini menggunakan kotoran ayam yang tercampur dengan sekam, itu gunanya untuk menimbulkan pakan-pakan alami ya teman-teman. Nah, sehingga nanti si ikan gurame yang kita tebar di kolam tanah itu udah tersedia pakannya yang sangat banyak. Nah, sehingga si ikan gurame itu tidak kelaparan dan pakannya itu alami gitu ya. Dalam artian memiliki kandungan protein yang sangat tinggi yang bagus bagi pertumbuhan ikan gurame. Nah, jadi sebelum kita mindahin bibit ikan gurame dari kolam plastik ke kolam tanah, nah perlakuan kolam tanahnya itu seperti ini dulu ya teman-teman. Kita buang lumpurnya, setelah dibuang kemudian kita taburi kolamnya itu, taburi kotoran ayam. Kalau saya ini dari kotoran ayam pejantan ya teman-teman. Nah, yang sudah tercampur dengan sekam padi. Nah, sehingga kita tebar-tebar sampai merata seperti ini. Nanti setelah merata semuanya, baru kita perendaman gitu ya. Kita rendam selama sekitar 1 minggu atau 10 hari. Nah, ini adalah kondisi si kolam yang sudah saya tebari kotoran ayam sampai lumayan merata ya teman-teman. Nah, setelah ini baru kita diamkan teman-teman. Kita diamkan, kita isi air, kemudian kita rendam gitu ya. Ini rendam selama kurang lebih 1 minggu minimal ya. Bagusnya itu 10 hari. Semakin lama perendaman maka semakin banyak juga pakannya teman-teman ya. Nah, nanti pakan alaminya di sini akan semakin banyak kalau semakin lama perendamannya. Nah, jadi seperti ini perlakuan kolam tanah sebelum ditebar bibit ikan gurame yang dari kolam plastik. Nah, ini tujuannya supaya menimbulkan pakan-pakan alami dan supaya pertumbuhan bibit ikan gurame yang kita tebar di dalam kolam tanah pertumbuhannya itu bagus dan cepat teman-teman. Nah, kemudian setelah nanti ini terendam oleh air, baru kita tebar juga yang namanya kirinyo gitu ya, rumput-rumputan kirinyo. Nah, sebagai antibiotiknya dan juga sebagai pemancing supaya nyamuk itu bertelur di kolam ini. Nah, jadi seperti ini ya sahabat ternak semuanya. Ini adalah penampakan kolam yang sudah ditebari kotoran ayam pejantan yang sudah tercampur dengan sekam. Nah, jadi seperti ini, dan ini kolamnya kita tutup dan kemudian isi air. Nah, ya, kemudian seperti ini penampakan setelah 1 minggu. Nah, baru kita bisa melakukan penebaran bibit ikan gurame yang dari kolam plastik ke kolam tanah seperti ini gitu ya. Nah, jadi beginilah sahabat ternak semuanya tentang cara pemindahan bibit ikan gurame dari kolam plastik ke kolam tanah. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat ternak semuanya dan menginspirasi sahabat ternak semuanya. Tetapi jangan lupa support terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.